Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini saya bisa sedikit membuat video untuk memenuhi tugas dari beliau Bapak Abbas Sahrodi Enhum. Pada kali ini saya membuat video tentang apa itu korupsi. Korupsi ini pembahasan yang cukup menarik aslinya. Apalagi kalau pembahasan ini diterapkan pada hal-hal di Indonesia. Di Indonesia sendiri korupsi menjadi bahan yang sangat cukup unik sih. Mengapa unik? Karena korupsi menjadi salah satu penghambat dari pemerintahan di Indonesia. Pada era Soekarno, pada era Soeharto sampai sekarang pada era Jokowi pun korupsilah yang menjadi suatu permasalahan di Indonesia. Tak lain korupsi menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan bagi negara yang berkembang dan negara yang maju. Korupsi berawal dari bahasa Latin yaitu corruptus yang berarti berubahnya suatu keadilan dan kejujuran menjadi sebuah kebusukan. Korupsi itu pun bermula pada awal zaman Mesir kuno, pada zaman Romania, babi bola, sampai zaman abad pertengahan pun sudah ada, dan korupsi menjadi polemik pada masa tersebut. Entah mengapa korupsi itu hal yang menjadi landasan sebuah permasalahan. Pada zaman Mesir kuno tersebut, korupsi biasanya sering dilakukan oleh kelompok jenderal pada kerajaan zaman kuno. Biasa dilakukan oleh jenderal-jenderal yang tidak bertanggung jawab untuk mementingkan kepribadiannya sendiri. Dan pada zaman Nabi, korupsi pun ada, yaitu sering sekali Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya kayak gini, jangan sampailah kalian itu merugikan orang lain. Dan pada zaman Nabi pun ya, itu sering sekali terjadi karena suatu hal yang cukup unik, yaitu pada saat pemungutan pajak. Sering sahabat melihat kepada bawahannya melakukan sistem pemajakan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah prosedur pada zaman itu. Malah sering meragukan dan merugikan, salah, bukan meragukan tapi merugikan, sering merugikan kepada masyarakat setempat. Dan pada zaman itulah korupsi terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW. Dan pada awal muncul di Indonesia, korupsi pun menjadi hal yang unik. Ya sudah dikatakan tadi, korupsi di Indonesia itu tidak sehabis-habisnya, tidak habis-habis, tidak rampung-rampung ya. Bahkan RUU KPK sering sekali pembaharuan, apalagi pada zaman sekarang, pada era Jokowi sekarang. Di Indonesia awal muncul korupsi itu pada saat kerajaan. Biasanya pada saat kerajaan tersebut dia sama kayak zamannya Nabi, yaitu dilakukan oleh jenderal-jenderal tersebut, dilakukan oleh kepengurusan kerajaan tersebut, yaitu pada saat pemungutan pajak, pada saat melakukan iuran-iuran kepada masyarakatnya setempat, itu sering dilakukan oleh jenderal tersebut. Sampai-sampai pada zaman Belanda itu ada sebuah perdagangan antar Asia yang namanya itu VOC. VOC pernah bangkit pada zamannya melakukan monopoli antar perdagangan antara negara itu tersebut. Dan VOC tersebut pernah bangkrut hanya karena satu, yaitu korupsi. Ada sebuah kepengurusan, ada sebuah kepersonalan seorang melakukan korupsi. Korupsi tersebut sampai berujung VOC itu bangkrut dan menjadi permasalahan pada zaman Belanda tersebut. Dan sekarang pembahasan selanjutnya itu pembahasan tentang korupsi pada setelah kemerdekaan Indonesia. Ada seseorang analisis sosial yaitu Emmanuel Subangun itu mencatat bahwasannya korupsi itu dibagi menjadi tiga, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap terakhir.
pada saat tahap awal atau tahap pertama itu yaitu disebut dengan tahap legal dan politik. Mengapa disebut dengan tahap legal dan politik? Yang pertama, pada pemerintahan tahap awal tersebut sering melakukan jabatannya menjadi sebuah jurus, menjadi sebuah incaran, sering menjadikan jabatan tersebut disalahgunakan lah. Dan penyalahgunaan tersebut dilakukan untuk suatu hal kepribadian, yaitu untuk korupsi tersebut. Dan pada tahap kedua, yaitu pada saat Orde Baru. Pada Orde Baru ini, penjabat itu melakukan kolongrat perusahaan tersebut. Contoh, seseorang tersebut memiliki perusahaan. Nah, apa yang membuat perusahaan itu menjadi laku di Indonesia itu dengan cara seorang tersebut memiliki jabatan, lalu seorang tersebut memiliki perusahaan. Nah, perusahaan tersebut itu dimanfaatkan oleh orang tersebut untuk kepentingan negara. Contoh, ada proyek di Indonesia. Nah, proyek itu dilakukan yaitu dengan perusahaannya sendiri. Contohnya lagi di Banjarnegara. Nah, ini di Banjarnegara, yaitu pada zaman sekarang Bupati Budi Sarwono melakukan korupsi dengan cara perusahaannya itu melibatkan ada sebuah proyek aspal. Nah, pengaspalan tersebut dilakukan oleh perusahaannya sendiri dan uangnya untuk sendiri, ibaratnya mencuci uang sendiri. Nah, dengan cara itulah korupsi bisa dilakukan oleh penjabat. Ya, dengan cara itulah juga korupsi tidak gampang terdeteksi oleh KPK. Dan pada tahap ketiga, yaitu pada tahap terakhir ini, yaitu pada saat merupakan tahap komodifikasi politik. Komodifikasi politik, dengan itulah seseorang bisa melakukan korupsi dengan semuanya sendiri. Jadi di Indonesia itu hanya permasalahan di pemerintah, rakyat melakukan pajak, melakukan iuran, melakukan apapun, kepala di pejabat itu dilakukanlah korupsi. Sekarang banyak seseorang melakukan korupsi dengan di pemerintahan, bahkan sampai di Kementerian Desa itu sering sekali melakukan korupsi. Yang terjadi di masyarakat Banjarnegara khususnya korupsi juga terjadi karena apa? Yang pertama, alasan bupati korupsi itu. Korupsi yang pertama, gajinya kurang gede katanya, gajinya kurang gede. Terus banyak alasan bupati itu melakukan korupsi. Mengapa bupati itu melakukan korupsi? Karena itu tersebut alasan tadi. Lalu korupsi di Banjarnegara itu lebih konteksnya itu korupsi pada pembangunan seperti pembangunan jalan, pembangunan irigasi dan lainnya. Seharusnya pembangunan tersebut itu sesuai dengan apa yang sudah standarisasi oleh bupati, tapi tidak. Malah pembangunan itu menjadi hal-hal yang bisa dikorupsi. Bahkan pembangunan itu tidak standar, gampang rusak, gampang ibaratnya gampang runtuh, kayak irigasi itu gampang jebol dan lainnya. Masyarakat Banjarnegara pun sepihak menjadi resah karena ulah tersebut. Pada sekarangnya masyarakat Banjarnegara menjadi menjadi insecure akan pergerakannya, terutama pada sekelompok mahasiswa. Menjadi polemik bagi Banjarnegara, mengapa sih di Banjarnegara pendidikannya kurang, mengapa sih Banjarnegara ibaratnya sosialisasinya kurang, karena itu terhambat dari sistem pendidikannya tersebut. Mungkin sekian pembahasan tentang korupsi di dunia maupun di Indonesia, bahkan di kabupaten.
cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.